Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyana Madonata Nadri. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman jurnal berjudul Analisis Portofolio Saham sebagai Dasar Pertimbangan Investasi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membantu investor dalam membentuk portofolio saham yang optimal dengan menggunakan metode indeks tunggal. Model ini memungkinkan investor untuk memilih kombinasi saham yang memberikan return terbaik dengan resiko minimal. Mari kita bahas lebih dalam. Yang pertama, investasi saham. Investasi saham itu adalah salah satu cara untuk memperoleh keuntungan. Namun, di sisi lain juga memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, investor perlu strategi yang tepat dalam memilih saham untuk portofolio mereka. Penelitian ini berfokus pada indeks LQ45, yaitu daftar 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar di Bursa Efek Indonesia. Saham dalam indeks ini umumnya memiliki fundamental yang lebih baik dan diminati oleh investor. Yang kedua, masalah penelitian. Salah satu tantangan terbesar dalam investasi saham adalah menentukan kombinasi saham yang optimal. Bagaimana caranya agar kita bisa memaksimalkan keuntungan tanpa mengambil resiko yang terlalu besar? Dalam penelitian ini digunakan model indeks tunggal yang bertujuan untuk menentukan proporsi optimal dari setiap saham dalam portofolio agar mendapatkan return yang optimal dengan resiko yang terkendali. Yang ketiga, tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi saham-saham yang layak masuk dalam portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal. Yang kedua, menentukan proporsi investasi yang optimal untuk setiap saham dalam portofolio. Dan yang ketiga, membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi berbasis analisis kuantitatif agar mereka dapat mengurangi resiko yang tidak perlu. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan investor dapat membangun strategi investasi yang lebih baik dan lebih terarah. Yang keempat, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode indeks tunggal atau model indeks tunggal yang dikembangkan oleh William Sharpe. Model ini digunakan karena lebih sederhana dibanding model lain dalam menghitung korelasi antar saham. Adapun langkah-langkah utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Data harga saham harian atau indeks harga saham gabungan atau kita biasa sebut IHSG dikumpulkan untuk periode tertentu. Kemudian data ini digunakan untuk menghitung return saham dan hubungan antara saham dengan pasar secara keseluruhan. Yang kedua, penghitungan return saham. Return saham dihitung berdasarkan selisih harga saham dalam periode tertentu, sehingga kita bisa melihat tingkat keuntungan dari masing-masing saham. Kemudian estimasi beta saham. Beta saham menunjukkan seberapa besar saham tersebut bergerak mengikuti pergerakan pasar. Beta dihitung menggunakan regresi linear antara return saham individu dengan return pasar IHSG. Menghitung excess return to beta atau ERB, risiko antara kelebihan return terhadap tingkat suku bunga bebas risiko dibandingkan beta saham. Saham dengan ERB lebih besar dari cut-off rate akan dimasukkan dalam portofolio yang optimal. Yang kelima, menentukan cut-off rate dan proporsi investasi. Saham yang memiliki ERB lebih besar dari cut-off rate dimasukkan ke dalam portofolio. Kemudian proporsi investasi ditentukan berdasarkan kontribusi masing-masing saham terhadap risiko total portofolio. Yang kelima, hasil penelitian. Setelah melakukan perhitungan menggunakan model indeks tunggal, ditemukan bahwa portofolio optimal terdiri dari saham-saham berikut dengan proporsi investasi sebagai berikut. Yang pertama, BCA 82,03%, yang kedua Astra International 8,31%, Bank Mandiri 4,32%, PT United Tractors 3,30%, Indofood Sukses Makmur 1,45%, BRI 0,54% dan Astra Agro Lestari 0,05%. Dari hasil tersebut terlihat bahwa saham BCA mendominasi portofolio karena memiliki risiko return terhadap risiko yang paling tinggi.
rasio return dibandingkan dengan saham lainnya. Hal ini berarti saham BCA memiliki potensi keuntungan yang lebih besar dengan tingkat risiko yang masih dapat diterima oleh investor. Kesimpulannya, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model indeks tunggal dapat digunakan sebagai alat dalam membentuk portofolio saham yang optimal. Kemudian dengan metode ini, investor dapat mengalokasikan dana ke saham yang memiliki potensi return tinggi dan risiko yang lebih terukur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa portofolio optimal didominasi oleh saham dengan beta rendah dan return yang stabil seperti BCA dan Astra. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa diversifikasi portofolio dapat mengurangi risiko sistematis sehingga investor dapat meminimalkan potensi kerugian. Di penutupnya, model indeks tunggal adalah model yang efektif dalam pemilihan dan pengelolaan portofolio saham. Dengan metode ini, investor dapat mengambil keputusan investasi yang lebih rasional, berbasis data dan mengoptimalkan keuntungan sehingga resiko yang lebih rendah. Demikian pemaparan dari saya mengenai analisis portofolio saham. Semoga materi dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.